Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah, Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, dan di sini juga ada Ustadz Sadeli dan Ustadz Junaidi, serta Anda yang berada di rumah bersama-sama Psikologi Keluarga Radio Silaturahim. Mudah-mudahan alhamdulillah kita semuanya dikaruniai kesehatan, dikaruniai hidayah, inayah, dan juga rahmat sehingga dapat bersama-sama di sini. Tidak lupa tentu saja salam salawat kita lantunkan untuk junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kelak kita dipertemukan di saat-saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, dan teman-teman semua, Mas Krisna mohon pamit tidak bisa hadir. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bersama-sama. Dan kasusnya kali ini terkait dengan apakah ini takdir Allah ya? Jodoh kok susah banget. Oke, nanti akan dibacakan selengkapnya. Kita awali dengan bersama-sama membaca mulai kitab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin, Allahumma amin. Baik, kasus kita hari ini ada dua, dan dua-duanya dari wanita. Ustadz, yang pertama, seorang wanita sudah menikah yang ketiga kalinya, tetapi semuanya tidak menjadikan saya bahagia atau apa istilahnya ya, karena suami yang pertama meninggal, Ustadz. Ketika saya kemudian menikah lagi, suami yang kedua dan yang ketiga itu meninggalkan saya. Yang pertama meninggal, yang kedua, ketiga meninggalkan saya. Saya belum punya anak sampai saat ini. Dan sekarang Ustadz, ada pria yang ingin menikahi saya, tapi terus terang saya trauma. Dan kalau dibilang banyak pria mudah tertarik pada saya, iya sih. Tetapi saya bingung, usia saya sudah 40 tahun ini diterima nggak ya Ustadz? Sementara pernikahan sebelumnya seperti yang tadi saya ceritakan. Itu kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua juga dari seorang wanita, usianya masih lebih muda dari yang tadi, di sini 35 tahun. Ustadz, tiap ada pria yang mendekat, 6 bulan kemudian pasti menghilang, dan itu nggak cuma sekali. Kemudian kalau ada yang sudah sampai meminta kepada orang tua, 3 minggu kemudian menghilang. Apa yang terjadi pada saya, Ustadz? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Ya, itulah kasus kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an alayka anta kama athlaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idha radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat, pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustadz Abu Bakar, Ibu Hajjah Nur, Ustadz Junaidi yang menemani kita, itu pula Ustadz Abdul Hasan Asyadili, Ondi, dan seluruh kerabat kerja di studio. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala
masih memberikan kita kesempatan untuk dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, bertaubat juga dari dosa yang kita lakukan, memperbanyak amalan-amalan soleh dengan mengharapkan rahmat Allah. Bukan bersandar bergantung pada amal kita, tapi amal kita yang baik akan membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah berfirman, inna rahmatullah qaribun minal muhsin. Sungguh rahmat Allah dekat dari orang yang berbuat kebajikan. Pada pagi hari ini kita mendengarkan dua kasus. Yang pertama, seorang wanita yang saat ini berusia 40 tahun. Banyak pria tertarik kepadanya. Pada pernikahan pertama berlangsung selama 2 tahun, dia hidup cukup baik. Tahu suaminya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan ajal yang tak terelakkan. Dia menikah dengan yang kedua dengan harapan bisa membangun rumah tangga yang bahagia. Ternyata laki-laki meninggalkan dia. Akhirnya dia menikah untuk yang ketiga. Ternyata mengalami nasib yang sama. Tidak lama kemudian si laki-laki meninggalkan dirinya. Karena lebih banyak mengambil manfaat daripadanya. Bukan ingin menjadi pria, suami yang menjadi pendamping yang baik bagi dirinya. Sekarang datang pria yang keempat melamar dirinya. Dia berusia 40 tahun saat ini. Dia bertanya-tanya, apakah saya terima, apakah tidak. Dan dia takut kalau sampai pengalaman yang sebelumnya terulang. Saya rasa ibu ya pada saat menikah yang kedua maupun ketiga, ibu tidak pernah bertanya pada Allah. Setiap amal yang tidak terhubung dengan Allah, maka amal tersebut terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu seharusnya sebelum ibu menikah, ibu bertanya pada Allah agar tidak salah pilih. Bertanya kepada Allah dengan melakukan salat istikharah. Salat istikharah bisa dilakukan di siang hari maupun di malam hari. Ibu dapat salat ya, katakan sebelum subuh ibu salat istikharah. Mohon pada Allah, ya Allah, apabila laki-laki ini merupakan suami yang memang cocok untuk aku dalam urusan duniaku, agama dan akhiratku, tolong ya Allah tenteramkan hati saya dan mudahkan. Tapi bila laki-laki ini bukan laki-laki yang tepat untuk menjadi pendampingku dalam mengurus urusan duniaku, agama dan akhiratku, ya Allah, jauhkanlah dari hatiku dan jauhkan juga dia dari saya, dan gantikan aku dengan yang lebih baik. Kalau ibu melakukan sholat ini, katakan pagi, kemudian siang, ya, ibu bisa lakukan juga sebelum zuhur, setelah zuhur, atau ibu lakukan sebelum asar, kemudian maghrib. Lakukanlah selama, katakan seminggu, mohon petunjuk dari Allah. Insya Allah kalau Allah putuskan bahwa ini merupakan pria yang tentram, ibu akan tentram, hatinya tidak bergelisah. Allah akan berikan petunjuk, tidak harus melalui mimpi. Hati yang tenang, lapang, tanpa ada keraguan-raguan, itu merupakan petunjuk bahwa laki-laki ini tepat buat ibu. Tapi kalau ibu bergelisah, ibu resah, merasakan yang tidak nyaman, setelah ibu berulang kali beristikharah, jangan lanjutkan. Ini satu cara yang Allah tunjukkan, dan Nabi mengatakan tidak akan rugi orang yang bermusyawarah, tidak akan menyesal orang yang istikharah. Arti istikharah itu mohon Allah yang memilihkan. Di samping beristikharah, tempuh jalan musyawarah. Tanya pada orang yang tahu, mana kira-kira laki ini cocok apa tidak. Bukan tanya paranormal ya. Kalau paranormal mengganti nama, suruh ini, suruh itu bohong semuanya. Tanya pada orang yang kenal dia, siapa kira-kira orang ini, bagaimana orang tuanya, bagaimana akhlak dan pribadi, bisa ditanyakan. Apalagi zaman sekarang melalui Facebook, Instagram, orang bisa melihat. Walaupun penampilannya baik, dari Instagram kita bisa lihat sama Facebook gimana pribadinya.
Kalau tidak ketemu juga, tanya pada orang-orang yang kira-kira kenal dengan dia. Atau di tempat pekerjaannya kirimkan orang, tanya bagaimana pribadinya. Jadi tempuh cara yang pertama, istikharah, minta Allah yang memilihkan. Yang kedua, musyawarah. Insya Allah ibu tidak akan menyesal. Ini yang harus ditempuh bagi seorang muslim dan muslimah. Dan ibu juga mesti banyak-banyak mendekatkan diri pada Allah. Semakin dekat ibu kepada Allah, ibu akan betul-betul berada dalam keberuntungan. Kalau kita dekat dengan makhluk, berharap kepada makhluk, kita pasti akan merasa kecewa. Dan apa saja yang Allah buka dari rahmatnya, tak ada seorang pun yang kuasa menutup. Tapi kalau Allah menutup sesuatu dari seseorang, tidak akan mungkin seorang kuasa untuk membuka. Jadi tambatkan hati ibu kepada Allah, hadapkan wajah ibu kepadanya, laksanakan perintahnya, sholatnya yang Allah wajibkan dan zakatnya, kemudian tutupi aurat ibu. Karena wanita yang baik, yang salihah, insya Allah juga akan mendapat pria yang saleh dan baik. Allah Maha Adil dalam memasangkan pasangannya. Jadi istikharah, musyawarah. Kemudian tanya kira-kira pada orang-orang yang mengetahui pria tersebut agar ibu tidak kecewa. Saya waktu mau menikah dulu, saya tidak kenal calon istri saya sebelumnya. Orang mengatakan bahwa dia wanita baik-baik. Saya istikharah, hati tentram. Dan kebetulan yang jadi perantara saya punya orang tua sendiri. Saya istikharah, hati tentram, urusan dimudahkan, saya bilang ini pilihan Allah. Allah kasih, alhamdulillah kita mulai hidup dari susah, dari sempit, dari penderitaan. Allah berikan kelapangan, kemurahan. Begitu menghadapi kesulitan, Allah berikan jalan keluar. Ini bukan pilihan kita yang bisa salah, bisa benar. Kita lihat sekarang warnanya hijau, tahu-tahu besok kita lihat kuning warnanya. Kalau pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah itu yang terbaik buat kita. Betul enggak? Jadi ibu istikharah, minta sama Allah. Kalau Allah berikan ketentraman, ketenangan, berarti ini merupakan pasangan yang tepat. Kalau tidak, jangan paksakan. Jangan paksakan diri. Insya Allah, kalau ini nggak berhasil, datang pria idaman ibu yang akan membahagiakan ibu. Yang penting jangan pernah lupa untuk bertanya pada Allah dan musyawarah dengan orang-orang yang ahli. Oleh karena itu, bismillahirrahmanirrahim sebagai pembuka pekerjaan kita sebetulnya menghubungkan amal kita, keputusan kita dengan Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tapi yang memutuskan hubungannya dengan Allah hanya dengan perasaannya dan akalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melibatkan dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua, kasus seorang wanita berusia 35 tahun, tiap ada yang mendekat atau 6 bulan kemudian meninggalkan dirinya. Kalau ada yang pernah meminta, malah lebih cepat lagi meninggalkan dirinya. Saya ingin tahu, selama 6 bulan itu bagaimana hubungan ibu, jalan sama-sama, pendekatan sama-sama, apa tidak? Karena selama 6 bulan nggak mungkin dong hanya dari jauh apa? Telepon-teleponan kan? Kalau seandainya saudari kita bersama pria tersebut selama 6 bulan jalan, suka ke sana kemari, ya, pergi ke sana bersama-sama, ya, bukan dalam restu Allah, apa yang ibu atau saudari alami itu pantas. Karena laki-laki kalau bersama perempuan semakin lama kalau belum kawin, yang akan muncul kebosanan. Sebulan, 2 bulan pertama bergairah menarik. Setelah 6 bulan kemudian, malah belum sampai 6 bulan, mulai bosan. Apalagi kan kalau dia keluar di jalan, dimanapun dia pergi, termasuk di kendaraan-kendaraan, dia akan menjumpai berbagai macam jenis model wanita yang baru. Sedangkan dia bersama pacarnya, itu aja yang dilihat tiap hari. Bagaimana rahmat akan turun? Bagaimana ketentraman akan turun? Tapi kalau orang menikah dengan seorang wanita, kemudian dalam ketaatan pada Allah, subhanallah, hari demi hari, kalau istrinya orang yang baik akan semakin indah, menarik, menawan. Karena yang betul-betul menumbuhkan rahmat dan cinta itu akhlak pribadinya, bukan wajahnya. Kalau wajahnya, dia cantik, banyak yang lebih cantik di luar. Dia menarik, banyak yang lebih menarik di luar. Betul enggak? Betul. Apalagi kalau dia berpacaran sebulan, 2 bulan,
mulai muncul kejenuhan, begitu berumah tangga, sama dengan tebu yang sari-sarinya udah habis. Hanya tinggal ampasnya aja. Jadi kalau seandainya selama 6 bulan saudari berpacaran, ya, berjalan sama-sama tanpa mengikuti keridhaan Allah, yang saudari alami itu wajar. Nah kemudian datang laki-laki melamar, baru apa? Baru sebentar ternyata si laki-laki meninggalkan dirinya. Nah di sini jangan sekali-kali saudari beranggapan ada guna-guna, ada yang berusaha merintangi, menghalangi. Yang jelas ya, tanpa ada guna-guna, syaitan selalu akan menghalang-halangi orang yang berbuat kebaikan. Itu perbuatan syaitan. Terkadang langsung dengan bisikan, terkadang melalui orang. Tapi ibu ingat, saudari ingat bahwasannya apa yang Allah buka dari rahmatnya nggak ada yang bisa menutup. Apa yang ditutup oleh Allah tidak ada seorang pun yang kuasa membuka. Artinya semua urusan saudari di tangan Allah. Oleh karena itu, coba saudari bercermin. Selama ini ya, apa yang saudari lakukan sejalan nggak dengan keridhaan Allah? Sejalan tidak? Kalau tidak sejalan, bertaubatlah, mohon ampun pada Allah dengan sungguh-sungguh. Kemudian mulailah jadi seorang wanita muslimah yang baik, membaca ayat Quran, merenungkan maknanya sambil mohon pada Allah. Saya yakin begitu saudari memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah, membaca ayat sucinya, melaksanakan perintahnya, insya Allah yang datang nanti bukan sembarang orang, tapi pria idaman yang akan membawa ketenangan, kebahagiaan, dan keharmonian dalam hidup ini. Oleh karena itu, banyak perempuan berkata, saya nyesel saya kawin. Saya menyesal kalau perlu saya jadi seorang wanita yang tidak menikah selama-lamanya. Kenapa? Karena saya menikah bukan mendapatkan kebahagiaan, tapi kebencian, permusuhan, dan sakit hati dengan perilaku suami yang tidak baik. Jadi jangan tergopoh-gopoh, jangan tergesa-gesa. Siapa saja yang datang langsung diterima, pribadinya, akhlaknya. Apakah dia menjalankan sholat dengan baik? Kemudian bagaimana hubungannya dengan orang tuanya. Kalau dia anak yang berbakti kepada orang tua dan hidup dalam kebenaran, insya Allah dia akan perlakukan istrinya dengan mulia. Jadi lebih baik saudari jangan dihantui oleh perasaan bahwa memang nasib dia seperti ini. Dia seorang yang nahas ya. Selalu kalau ada pria yang datang kepadanya menjauh daripadanya. Karena ada kejadian juga hampir sama. Seorang wanita, setiap laki-laki datang meninggalkan dia. Laki-laki datang meninggalkan dia. Akhirnya dia bertanya, kenapa semua ini terjadi? Seorang mengatakan, ya amatullah, istaghfiri rabbak. Wahai hamba Allah, mohon ampunlah kepada Allah. Watubi ilaih, bertobatlah kepadanya. Coba kamu dekatkan diri kamu kepada Allah, perbaiki apa-apa yang salah dari cara hidup kamu yang tidak sejalan dengan keridhaan Allah. Lalu kamu mohon pada Allah, pintu langit akan terbuka buat kamu. Allah kasih, subhanallah, begitu dia bertaubat, memperbaiki dirinya, hidup dengan cara yang baik, yang benar, datang kepadanya laki-laki bahkan yang lebih baik daripada sekian banyak laki-laki yang dikenal. Peduli terhadapnya, menyayanginya. Di sana dia menyadari betul-betul bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghalangi dia untuk mendapatkan suami yang baik, tapi perbuatan dia yang menghalangi dia untuk mendapatkan pria yang baik. Oleh karena itu tidak ada yang lebih indah kita kembali pada Allah, berjalan di jalan Allah, berpegang kepada tali Allah. Jadi bukan saya melecehkan atau merendahkan ibu, sama sekali tidak. Saya nggak kenal ibu ya. Tapi usahakanlah ibu betul-betul berani melihat diri ibu ke dalam. Saudari juga melihat diri saudari ke dalam. Jangan hanya menyalahkan takdir ya. Jangan juga mengatakan bahwa ini semua merupakan guna-guna ya, yang dilakukan oleh seorang yang membenci dirinya. Ini semua merupakan bisikan syaitan. Tapi kembalilah pada Allah, mohon rahmatnya, kemudian mohon ampun dan perbaiki diri. Insya Allah rahmat Allah akan datang pada saudari. Jadi saya sama sekali tidak punya anggapan bahwa saudari merupakan orang-orang yang bejat maupun buruk. Sama sekali tidak. Tapi
Setiap orang dari kita ini tak luput dari kesalahan, termasuk saya. Saya kalau melakukan kesalahan atau bicara salah, saya punya hati langsung bergelisah, resah, tidak nyaman sama sekali. Kan Allah bilang, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kalau saudari menikah, jaga kata-kata, tutur, ucapan, dan sikap. Karena ini semua yang bisa memperpanjang perkawinan, bisa juga mempercepat kehancuran dan keruntuhannya. Kalimat yang paling indah yang dicintai Allah adalah kalimat thayyibah. Mudah-mudahan saudari dianugerahkan akhlak pekerti yang luhur, kalimat thayyibah, dan juga suami yang baik. Baik untuk penanya yang pertama maupun penanya yang kedua. Tapi ingat, setiap kita mengalami kesusahan, jangan kami hitamkan takdir, jangan tuduh juga bahwa ini guna-guna, tapi lihat diri kita. Kita akan temukan, wahai manusia, obatmu ada pada dirimu, tapi kamu tidak menyadari. Kau mencari-cari alasan, ya, mengkambing hitamkan sana dan sini, ternyata semua adalah kembali kepada perbuatanmu. Wallahu a'lam. Bisa jadi banyak di antara teman-teman yang menyimak Ustadz itu juga meskipun berbeda kasus, tetapi bahwa sendiri dan masih sendiri itu hampir menjadi bagian dari obrolan-obrolan di luar sana. Yang jelas kalau memang kita harus introspeksi, memperbaiki diri, kemudian jangan lupa istikharah dan selalu positif dan yakin, meskipun hal itu jujur nggak gampang ya, ikhwan akhwat. Apa gerangan yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar terkait dengan hal yang sama? Kok nggak jadi-jadi? Kok kalau udah jadi bubar dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan kebaikan kepada kehidupan manusia, itu benar. Dan ketika kita menerima yang menjadi tidak baik, itu bukan dari Allah. Karena Allah memberikan kebaikan itu untuk hamba-hambanya. Dan yakinkan, antara kebaikan dan tidak baik itu tidak bisa bersama. Jadi ada kebaikan, ada ketidakbaikan, itu tidak mungkin bisa bersama. Dia akan berpisah. Perhatikan, Allah selalu memberikan kebaikan. Dan musuhnya Allah memberikan yang tidak baik. Ketika kita berada di dalam posisi yang baik, itu dari Allah. Ketika kita merasakan bahwa kita tidak baik, itu bukan dari Allah. Nah, saat ini mana diri kita di sana? Apakah kita mengambil yang tidak baik, apa mengambil yang baik? Apakah kita akan terus bersama yang baik atau bersama yang tidak baik? Itu yang kita perhatikan. Sejauh mana kita memandang, memperhatikan kehidupan diri kita, perbuatan diri kita, perkataan diri kita adalah kebaikan buat diri kita. Kalau itu baik, yakinkan itu dari Allah. Kalau itu tidak baik dan orang menyakitkan, dan setiap kali kita mengatakan sesuatu, ada saja orang yang merasakan sakit hati, di saat itu bukan ucapan dari Allah, bukan yang diinginkan oleh Allah. Oleh karena itu tinggalkan, mulai berubah. Baik, kasus yang kita akan hadapi ini adalah apa yang terjadi seorang wanita, baik dia sudah pernah menikah ataupun yang sebelum menikah. Setiap kali ada seseorang laki-laki yang datang, ketika dia sudah bersama, dia akan tinggalkan. Apa yang terjadi? Kalau dia belum bersama, kemudian dia meninggalkan, ya alhamdulillah. Daripada nanti
Ketika sudah bersama, ditinggalkan, sakit hatinya lebih berat. Tapi apa yang terjadi? Kembali, seperti yang tadi dikatakan Ustaz, coba kita perhatikan diri kita. Apa yang salah dalam diri kita? Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Itu yang kita perhatikan. Maka perhatikanlah diri kita dengan lihat. Apa yang kita suka melihat? Apa yang kita sering mendengar? Dan apa yang kita suka katakan? Di saat itu, kita akan bisa melihat bagaimana diri kita. Kalau kita sering melihat hal-hal yang tidak menyenangkan, kita sering mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, kita mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan, maka di dalam perilaku kita, dalam kehidupan kita, terlihat yang tidak menyenangkan. Mungkin menarik, cantik, wajahnya, performannya, itu kelihatan dari luar. Tapi ketika itu semua sudah masuk ke dalam dirinya, maka tercermin. Kemudian terekspresi. Baru dia lihat, oh, makanya seringkali kita suka tertipu. Seringkali kita lengah. Karena yang kita perhatikan bukan yang kita inginkan. Karena yang kita perhatikan sesuatu ilusi. Cuman keinginan, kebutuhan, harapan saya punya ingin mendapatkan wanita yang cantik, menarik. Tapi di dalamnya, kenapa kita? Oleh karena itu kembali kepada diri kita. Perhatikan diri kita. Seperti yang tadi dikatakan bahwa istikharah. Teruskan, minta sama Allah. Bersihkan diri kita. Yakinkan kebaikan akan datang. Ketika kita bersih. Misalnya, coba perhatikan hubungan kita kepada orang tua. Kedekatan pada orang tua. Itu yang perlu diperhatikan. Setiap kali orang tua itu datang kepada kita, dia tersenyum. Yakinkan bahwa kita adalah orang baik. Tapi ketika setiap kali orang tua itu kita datang ke orang tua, kemudian orang tua itu selalu mengatakan, kamu dari mana, ngapain aja kamu? Terus dikatakan, kamu sudah ini belum? Mana, kamu kok nggak pernah ngasih lagi kepada ibu? Bukan ibu yang salah. Kata-kata ibu yang seperti itu karena sesuatu yang membuat hubungan kita tidak baik. Karena ibu berani meminta, kitanya nggak pernah datang memberi. Sebelum minta, berikan. Nggak akan pernah minta lagi si ibu. Jadi sebelum si ibu minta, kita berikan. Maka ibu nggak akan minta-minta. Dia sudah yakin akan dikasih. Kalau kita nggak pernah ngasih, begitu ngelihat kita sebagai anaknya, langsung dibilang, mana? Karena ibu itu baik. Kalau ibu tidak meminta, bagaimana kamu bisa memberikan sesuatu kebaikan buat dirimu? Oleh karena itu, lihat hubungan kita dengan orang tua. Suatu hari ada seorang pria yang baik, terhormat, tapi hidupnya gelisah. Kalau sama orang lain baik, senang, menyenangkan, tapi hidupnya gelisah. Apa yang membuat dia gelisah? Yang membuat dia gelisah satu, dia belum bisa memaafkan orang tuanya. Loh, kenapa orang tua yang salah? Karena dia merasa bahwa orang tuanya tidak pernah memberikan apresiasi buat dirinya. Dia kesel, dia marah. Karena dia merasa bahwa dirinya tidak pernah diberikan sama orang tuanya. Dia tiap kali orang tuanya sibuk sendiri. Dan dia tidak pernah bisa melihat orang tuanya secara real. Ketemu hanya sebatas memerintah, menyuruh, memberikan, melakukan sesuatu yang sifatnya semu.
dia marah. Orang ini baik, sholatnya baik, berbuat baik kepada orang tua, kepada istrinya baik, kepada anak-anak baik, tapi dia resah selalu. Ketika dia mengungkapkan tentang seorang ayahnya, maka kembalikan pada dirimu. Apa yang kamu pernah rasakan kepada ayah itu, sampaikan sama dirimu. Ketika dia mengungkapkan kebaikan ayahnya, berputarlah kehidupan baiknya dia. Ketika dia melihat bagaimana ayah itu bersusah payah bekerja, bagaimana ayah itu memberikan sesuatu yang menyenangkan, tapi walaupun dia tidak secara langsung, mulai dia berpikir di sana, di saat itulah dia mulai menyesalkan dirinya. Kenapa saya harus marah dengan ayah saya? Di saat itu mulai perubahan. Insya Allah gelisahnya hilang. Kembali kepada kasus yang kita hadapi. Coba ibu kembali kepada diri. Perhatikan bagaimana hubungan ibu dengan orang tua. Kembali kepada interaksi ibu dengan orang tua. Bagaimana kalau orang tua saya sudah nggak ada? Bisa berbuat baik karena orang tuanya. Karena Allah, kemudian untuk orang tua. Lakukan kebaikan. Dekatkan orang-orang yang bersama orang tua kita. Siapa yang dia bersama dengan orang tua, dekatkan. Anggap dia seperti orang tua kita. Lakukan kebaikan. Insya Allah, ibu akan merasa tenang. Kemudian istikharah kepada Allah dan minta sama Allah. Karena waktu kita minta kepada Allah, hati kita tenang. Bagaimana kita minta sama Allah tapi hati kita gelisah? Ada perasaan kesel, ada perasaan tidak nyaman, ada perasaan kecewa. Waktu kita minta sama Allah, ada rasa takut. Nanti laki-laki ini bagaimana dengan kita? Lepaskan, bersihkan diri kita, dekatkan Allah. Apa yang kita inginkan kita akan dapatkan. Istikharah. Begitu juga yang kedua. Tiap laki-laki datang selalu ditolak. Bersihkan diri kita, dekatkan Allah dan minta. Apa yang terjadi pada kita? Hubungan kita dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga. Perhatikan hubungan itu. Karena interaksi kita dengannya lah kita akan menjadi orang-orang yang terbaik. Kalau interaksi kita nggak menyenangkan, interaksi kita membuat hubungan kita tidak nyaman, yakinkan hidup kita tidak akan pernah nyaman. Kembali kepada diri kita, perhatikan diri kita. Bagaimana kita? Apa yang kita lihat? Apa yang kita katakan? Apa yang kita dengar? Itulah ekspresi ini. Refleksi kita, perilaku kita. Di saat itu kita akan dapatkan. Melihat yang baik akan masuk kebaikan buat kita. Berkata yang baik akan masuk ke dalam kehidupan kita yang baik. Mendengar sesuatu yang baik, itu yang ada di dalam diri kita. Semua yang ada di dalam diri kita akan dilihat. Kalau kita hanya melakukan misalnya make up kita, ya kita merubah style kita, lifestyle kita, itu hanya terlihat semu. Kemudian hilang, baru kelihatan di dalamnya. Insya Allah, lihat, katakan, dengarkan, yang baik kita akan dapatkan itu semua. Terima kasih. Sesederhana itukah ikhwan akhwat? Karena dari beberapa keluhan yang sebelum ini kita dengar Ustadz Hussein dan Ustadz Abu Bakar, putus harapan sih enggak ya dengan kegagalan-kegagalan, tetapi jujur rasanya lelah. Terus pertanyaannya adalah, di dalam Islam memilih hidup sendiri itu dosa nggak sih, Ustadz? Mohon pencerahannya.
Kalau seandainya memang tidak ada minat untuk menikah, di hati sudah nggak ada sama sekali minat untuk menikah. Dia merasa hidup sendiri bisa lebih dekat pada Allah, mengerjakan kebaikan ya, dan amal yang mulia. Dia khawatir di saat dia bersuami malah semuanya akan hilang. Kalau dia berpikir seperti itu, boleh nggak ada halangan, boleh tidak ada halangan. Tapi kalau seandainya masih ada kerinduan pada laki-laki, ingin ada pendamping yang baik, yang membimbing juga mengarahkannya, maka jangan lari dari rahmat Allah. Rahmat Allah dekat dari kita semua asal kita suka berbuat kebajikan. Jadi ibu istikharah bersedekah, mohon pada Allah petunjuknya. Kalau belum terdekati, ya, walaupun tampan, jangan sekali-kali menarik kita. Jadi banyak kita jumpai bukan hanya perempuan, ada laki-laki juga. Dia subhanallah tidak berminat untuk menikah. Tidak ada sama sekali hasrat untuk menikah. Akhirnya waktu digunakan untuk perjuangan, pengabdian, hingga dia meninggal pun dalam perjuangan. Tapi memang hatinya tidak berminat untuk menikah sama sekali. Dia lebih mencintai kesibukan pekerjaan dia dalam perjuangan. Dan dia juga nggak dekat sama perempuan. Jaga jarak dirinya supaya jangan sampai apa? Katakan terjerumus dalam yang haram. Kita nggak bisa bilang apa-apa terhadap orang seperti ini. Daripada kawin mendatangkan nanti hal-hal yang tidak baik, dia memilih dengan cara ini, dia punya alasan pasti, ya, yang tidak kita ketahui, tapi dia punya alasan karena dia merupakan orang yang berilmu. Apalagi seorang wanita subhanallah sampai usia mendekati 80 tidak menikah. Tapi seluruh waktu dari mulai kanak-kanak ngurus orang tuanya, ngurus keluarganya. Dan dia nggak memiliki sama sekali kemauan untuk menikah. Jadi masing-masing sesuai dengan pilihannya. Cuma kalau di hati ibu masih ada ingin, rindu, jangan sampai melalui cara yang salah. Nanti di kantor berteman dengan teman kantor. Akhirnya mulai asyik menikmati apa? Berkumpul, bertemu, jalan-jalan tanpa pernikahan. Ini merupakan bencana. Apalagi umur manusia kan nggak lama. Usia manusia atau umat Nabi kita Muhammad SAW di antara 60-70 tahun. Nabi meninggal dalam usia 63 tahun. Kita masih diberikan bonus semuanya, alhamdulillah. Mudah-mudahan digunakan dengan sebaik-baiknya. Allah bantu juga kita untuk menjadi hamba-hambanya, selalu bertaubat memperbaiki dirinya. Jadi kalau ada minat, ada hasad, kalau ibu menjumpai suami yang cocok, yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui istikharah dan bertanya melalui musyawarah, insya Allah apa yang ibu rasakan sebelumnya dari hal-hal yang mendatangkan trauma akan hilang, berganti dengan harapan habis gelap terbitlah terang, insya Allah. Jadi pilihan sih ada ya Ustadz, tetapi dengan pertimbangan seperti yang tadi sudah kita dengar. Kalau dari bahasan hari ini bahwa begitu besar peran orang tua, ayah bunda pada saat membimbing anak-anak, sehingga jadi apa setelah mereka dewasa, itu akan kembali kepada bagaimana sang ayah bunda memperlakukan tumbuh kembangnya, sementara menjadikan anak-anak sosok atau pribadi yang sulit, itu kayaknya jadi kecemasan kita semua Ustadz. Kita masih punya waktu, mungkin bisa ditambahkan untuk biar anak-anak kita penuh semangat, nggak kecil hati, bisa jadi karena memang kitanya yang salah didik waktu itu. Sebetulnya ya, semangat yang tidak akan pernah padam adalah harapan kepada Allah. Karena kalau berharap dari manusia, manusia ada saat-saat lemahnya, saat-saat lupanya, saat-saat dia juga bisa aja dalam keadaan khilaf. Kita datang sekali pada manusia disambut dengan baik, 2 kali disambut dengan baik, yang ketiga kali mulai nampak muka asam di wajahnya. Juga menunjukkan sikap yang membuat hati kita sakit. Oleh karena itu alihkan harapan kita dari makhluk menuju Al-Khaliq yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oleh karena itu kenapa Allah ingatkan kita untuk selalu memulai amal kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya bukan karena Allah butuh untuk diingat, tapi Allah ingin berbagi dengan kita dengan membantu beban penderitaan kita. Di samping usaha, Allah memberikan rahmat dan kasih-Nya.
Jadi sebagaimana yang diajarkan dalam suratul Fatihah yang kita baca pada setiap sholat, coba renungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Betapa indahnya sesuatu yang dimulai dengan rahmat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan kita hanya minta menuntut dari Allah, ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya dan sekarang masih kita rasakan. Ar-Rahmanir Rahim, kembali Allah mengulangi, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini firman Allah, tapi justru merupakan kalimat-kalimat yang Allah ajarkan kita untuk berkomunikasi dengan Allah yang memberikan harapan. Maliki yaumiddin. Allah ingatkan, kamu hidup bukan hanya di sini, sebentar lagi kamu akan kembali berhadapan dengan penguasa hari pembalasan. Yang dulu kamu anggap pekerjaan sepele tidak berarti, ternyata pada hari tersebut memiliki arti yang besar kalau dia kebaikan, dan juga mendatangkan penyesalan yang besar kalau itu merupakan keburukan. Tapi Allah berikan harapan buat kita, di mana hidup kita walaupun sebagai khalifah di muka bumi dengan akal dan ilmu, Allah buka pintu harapan yang tidak akan pernah sama sekali apa? Yang tidak akan pernah padam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apabila orang-orang lain memiliki pegangan harapan pada selain Allah, maka saya, ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang diterangi oleh cahaya Allah, yang penuh dengan rahmat. Insya Allah tidak akan kecewa. Jadi saya coba bacaan-bacaan sholat kita, saya merasa kalau saya sedikit aja punya harapan kepada makhluk, pasti saya kecewa. Itu bukan tidak, pasti kecewa. Tapi begitu kita bersandar berharap kepada Allah, walaupun sebabnya tidak kita lihat, Dia kuasa untuk melahirkan sebab-sebab yang tidak pernah terduga hingga membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang amat luas, memberikan ketenangan, harapan di hati kita. Saya pernah sekali waktu datang orang meminjam uang, janji katakan minggu depan mau dibayar. Dia terdesak, saya bilang saya punya janji komitmen, ya, 10 hari lagi mesti membayar hutang. Ini uang yang saya pinjamkan pada kamu adalah uang yang saya akan gunakan untuk membayar hutang. Jadi jangan permalukan saya. Dia bilang, dia sumpah. Begitu mendekati waktu kita hubungi, susah dihubungi. Kemudian begitu waktunya datang, dia tidak membayar. Sedangkan kewajiban kita sama orang sesuai dengan komitmen mesti kita penuhi. Bagaimana perasaan kita? Tapi Allah berikan pendidikan buat kita. Kenapa kamu bersandar kepada harapan yang diberikan oleh makhluk, lupa pada Allah? Bukankah Sayyidah Hajar bersama sang anak yang lemah, Allah berikan harapan dan munculkan air, dan Allah anugerahkan bagi mereka makanan yang mereka tidak mungkin dapatkan melainkan dengan Allah. Sayyidah Maryam yang lemah, Allah sediakan air untuk membantu membersihkan persalinannya. Lalu Allah berikan korma yang berjatuhan datang, yang hanya menggerakkan badannya setelah melahirkan, mana mungkin korma akan berjatuhan. Nabi Allah Yunus di tengah-tengah kedalaman lautan, Allah selamatkan. Nabi Zakaria yang tua renta dan istrinya mandul, Allah kembali hidupkan istrinya untuk melahirkan anak. Jadi harapan pada Allah tidak akan sia-sia. Dalam keadaan kita terjepit, sudah mesti kita bayar, kita mengatakan, ya Allah kami tidak berharap lagi pada selainmu, harapan kami hanya padamu. Tapi datang pertolongan Allah dari jalan yang tidak terduga-duga. Jadi putuskan harapan kita dari makhluk. Serahkan harapan kita penuh pada Allah dan berusaha. Nanti insya Allah melalui jalan-jalan yang Allah pilih akan datang bantuan Allah tanpa sama sekali perasaan yang merendahkan diri kita atau menjual kehormatan kita. Tapi kita tetap dalam keadaan mulia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betapa acara psikologi keluarga ini, apapun kasusnya, itu akan selalu dan senantiasa membuka sekat-sekat pemahaman baru di dalam kita menyikapi apapun juga ya. Dan mohon maaf kalau ini ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan, silahkan di WA saja ya, di 08 111
0999-720. Pada kesempatan yang akan datang, pasti apapun yang akan Anda sampaikan akan kita atau kami bahas ya. Sekali lagi, WA saja di 08111999-720. Terkait dengan bahwa kita memang tidak harus introspeksi diri ya Ustadz, di samping berserah sepenuhnya kepada Allah. Masih ada sedikit waktu, Ustadz Abu Bakar mungkin mau menambahkan biar agak sedikit lega nafas kita, terutama untuk yang memang cukup lelah menunggu tapi nggak datang jodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Berusaha itu satu usaha gerakan kita. Ketika kita sudah mulai mengatakan, sudahlah, putus asa, maunya sendiri saja, kita lari. Ketika kita lari, kita nggak akan pernah ketemu apa yang kita inginkan. Tapi kita bergerak, melakukan sesuatu, kita akan mendapatkan. Meskipun itu bukan yang kita inginkan, tapi yang kita dapatkan karena gerakan kita itu adalah kebaikan buat diri kita. Berusaha itu sesuatu dorongan untuk mencapai apa yang kita inginkan, karena harapan kita hanya kepada Allah. Tapi kalau kita bergerak, memaksakan orang lain untuk memberi, disitulah kita akan bertentangan. Di situ terjadi gesekan, maka kita tidak akan pernah bisa merasakan kebaikan di situ. Tapi kita berharap pada Allah, dengan kita berusaha, apapun yang kita dapatkan itu kebaikan. Walaupun bukan menjadi keinginan kita, tapi yang kita dapatkan itu yang terbaik. Oleh karena itu, jangan lari. Jangan merasa kita harus sendiri. Benar, kita mungkin mempunyai perasaan yang, aduh nggak enak. Karena apa kita tidak mau menikah? Karena kecewa. Karena tidak nyaman di kemudian hari. Banyak kita melihat orang-orang yang seperti itu yang kita nggak sukai. Kenapa kita memperhatikan yang kita nggak sukai? Banyak orang-orang yang hidup bersama, berkeluarga, yang menyenangkan, yang bahagia. Karena kita lari, maka yang kita dapatkan hal yang bukan kita inginkan. Tapi kalau yang kita bergerak, berusaha, walaupun itu bukan menjadi keinginan, tapi itu dari Allah, itu kebaikan buat kita. Oleh karena itu, jangan lari dari rahmatnya Allah. Jangan lari dari rahmatnya Allah. Teruskan, kejar, dapatkan. Insya Allah kita akan senang. Terima kasih. Insya Allah akan senang tuh keren banget ya. Pasti jadi kerinduan kita semua. Dan closing statement dari Ustadz Hussein akan membuat kita semakin semangat apapun yang terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Tinggal kita siap untuk membuka diri kita menerima rahmat Allah. Cara membukanya dengan kita beriman kepadanya, bertakwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu, orang yang bertakwa pada Allah, Allah bukakan jalan keluar baginya. Dan Allah ingatkan, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat dari orang yang selalu berbuat kebajikan. Maka ingatkan selalu agar kita berharap kepada Allah, berpegang kepadanya, mengikuti petunjuknya, dan sering-seringlah berbuat kebaikan. Walaupun terhadap seekor hewan akan ada balasan yang lebih baik dari Allah, apalagi terhadap sesama saudara kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhanallah, terima kasih banyak Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, dan semua yang berada bersama-sama Psikologi Keluarga. Sepenggal acara, meskipun hanya 1 jam, mudah-mudahan akan mencerahkan dan menjadikan kita hamba yang mampu menempatkan diri sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.